guys. Iya, apakah aku pernah berada pada posisi harus mencintai apa yang aku kerjakan? Tentu pernah. Karena fase hidup tuh gitu, guys. Usia sampai usia 20 sampai 30 say yes to everything. Lakukan apapun, peluang, kerjaan, tanggung jawab, lakukan apapun. 30 sampai 40 mulai memilah kerjakan apa yang kita suka. Nah, usia 40 tahun ke atas mulai mengerjakan apa yang kita mampu saja. Karena kenapa usia 20 sampai 30 ini boleh mengerjakan apapun? Karena biasanya ini masih sendiri. Kalaupun dia gagal, yang rusak cuma dirinya. Nah, kenapa 40 tahun ke atas tidak dianjurkan untuk mencoba hal-hal baru? Karena kalau dia rusak, maka anak dan istrinya yang akan jadi korban. Satu dinasti babiar ya. Banyak teman-temanku yang memulai usia-usia 40 tahun, 50 tahun, ya kemungkinan dia menjadi bagus itu 1%, teman-teman ya. Maka lebih baik fokus aja dengan apa yang kita mampu di usia seperti itu. Oke? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Rita, iya Gresik, Assalamualaikum. Halo Mbak Yulianis, kenapa lu gregetan? Ya, halo semuanya, sehat ya Mbak Nur, Mbak Caci, Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil kerja ya teman-teman ya. Halo, nyimak sambil kerja sampai paham. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Mbak Kaila, Mbak Iva, Mbak Dani, Assalamualaikum Mbak. Teman-teman is okay ya, teman-teman ya. Mbak Lambrokpet, ya Mbak Zelis, Mbak Karmurni. Teman-teman yang baru mampir boleh tap layarnya, klik foto yang ada di atas, kemudian follow dan aktifkan tombol loncengnya. Pak Dani, Mbak Gemini, Mbak Vera, Assalamualaikum warahmatullahi. Mbak Antis, Assalamualaikum. Ya Mbak Soleha, Assalamualaikum warahmatullahi. Siap Mbak Farida, oke Mbak Cucu, sambil dagang semoga usahanya lancar ya teman-teman ya. Zah, wudhu di tempat kerja umum, basuh mukanya nggak bisa full. Oke, aku jelaskan cara wudhu di tempat umum. Teman-teman, kalau kita adalah perempuan, suara aku oke nih, aku cuekin sebentar ya, nggak apa-apa ya. Tapi suara oke ya guys. Cara berwudhu di tempat umum adalah kalau kita perempuan, kalau dia di tempat umum, ada atau tidak orang yang melihat kita. Halo Mbak Deni, Mbak Asti, Mbak Yuriza, ada atau tidak ada orang yang melihat kita, maka kita tetap tidak boleh buka aurat Mbak Iva. Jadi kalau kita wudhu di tempat umum, maka caranya adalah kita hanya boleh menutup saja. Maka caranya adalah famsahu ma dhahara minha. Sengaja aku mengambil wudhu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kemudian ambil air, kemudian basuh ke muka bagian yang tampak saja. Kemudian tangan sampai ujung siku, ya tangan kiri sampai ujung siku. Seandainya di tempat umum jangan disingsingkan lengan bajunya, ya jangan disingsingkan lengan bajunya. Maka tetap bilas bajunya saja. Agak basah sedikit gak ada masalah. Kemudian ambil air sedikit, cocol ke anak rambutnya atau ke kepalanya. Kemudian kaki sampai ke mata kaki, juga jangan buka sepatu atau kaos kakinya. Itulah bagaimana menjaga aurat jauh lebih penting dibanding segala-galanya. Oke? Nah begitu. Nah untuk wudhu di tempat umum ini sudah ada di video-video aku ya teman-teman ya. Nah di video-video aku betul yang tampak saja. Ustazah masih bisa tahajud kah? 10 menit lagi sudah azan subuh. Masih bisa teman-teman ya. 10 menit lagi menjelang azan subuh masih bisa. Karena batas dari tahajud itu adalah azan subuh ya. Teman-teman boleh tap layarnya, share tautannya. Zah, setelah berhubungan badan boleh langsung tidur atau mandi junub dulu? Mempercepat mandi junub dapat pahala sunnah. Kalau memperlamanya tidak masalah. Yang penting tetap teman-teman mesti dilakukan di jadwal, yang mesti mandi sebelum jadwal sholatnya. Halo Mbak Toko Jamu, Assalamualaikum Mbak Warini, semoga bermanfaat Mbak ya. Mbak Astuti, Zah mau tanya, kalau mantan suami udah nggak mau ngasih biaya ketiga anaknya, dosa nggak? Tentu berdosa, karena seorang bapak tetap harus menafkahi anaknya sampai anaknya itu balik. Kalau perempuan itu hatta ya belugun nikah, sampai dia menikah. Laki-laki sampai dia balik. Aku ulang ya, perempuan hatta ya belugun nikah. Perempuan itu sampai dia menikah, itu orang tuanya harus menafkahi. Sementara kalau laki-laki sampai dia balik berakal, ya. Oke, apa bedanya sholat fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh? Sama. Sholat fajar dengan qobliyah subuh sama, teman-teman ya. Itu juga dia, satu Nela, satu Luki. Itu juga orangnya. Oke ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sholat duha batasnya sampai jam berapa? Untuk sholat duha itu di setiap tempat berbeda, Pak Iin. Kalau di tempat aku itu 7.30 sampai jam 11. Makanya teman-teman coba cari jadwal duha di tempat wilayah masing-masing. Karena untuk jam itu adalah sangat berbeda. Karena ada 3 jenis sholat itu ya. Pertama, sholat fajar adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, tapi belum terbit matahari. Kemudian sholat syuruk 1,5 jam setelah azan subuh. Itu matahari muncul belum panas. Kemudian duha itu matahari muncul sudah panas. Jadi tidak ada matahari. Syuruk ada matahari belum panas 1,5 jam setelah azan subuh. Nah 1 jam atau 1,5 jam setelah azan subuh. Kalau sholat duha itu lain ya, sudah mengeluarkan panas. Oke, halo Mbak Ca. Ya teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas. Yang baru bergabung, aku membuat video setiap hari untuk teman-teman semua, baik di channel di TikTok aku maupun di kanal YouTube-nya aku. Video-video ceramahnya aku ada di channel aku, teman-teman boleh subscribe aja, boleh dinikmati videonya untuk kemudian teman-teman bisa memanfaatkannya. Nah, di atas TikTok itu ada playlist tentang wudhu, tentang talak, tentang umroh, itu teman-teman lihat aja ya. Oke, suara aku oke teman-teman ya. Oke, kok pada senyum? Oke, Assalamualaikum. Bu, mau tanya, batas waktu sholat isya jam berapa? Iya, sampai azan subuh ya teman-teman ya. Zah, gimana kalau mukena itu dipakai terbalik dengan tidak sengaja? Nggak ada masalah, mukena terbalik tidak melanggar syariat ya. Zah, asal jangan suaminya yang kebalik dengan orang ya. Oke, Zah, talak via surat itu jatuh ya, namanya talak kinayah ya. Oke. Oke, tangan sama kaki dijepretin aja Mbak Titi ya. Kalau wudhu di tempat umum, tangan sama kaki dijepretin aja. Bagaimana hukumnya iftitah saat sholat sunnah? Iftitah pada semua jenis sholat itu sunnah, tidak wajib. Walaupun dengan sholat wajib, ya iftitah itu sunnah saja. Dia tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, aku scroll dulu, aku takut suara aku nggak oke. Iya, jadi iftitah pada semua jenis sholat sunnah itu adalah sunnah. Aduh, sholat sunnah dan sholat wajib itu semuanya adalah sunnah ya. Untuk iftitah ya. Apa hukumnya pegang daging babi? Ya, pegang daging babi itu najis teman-teman, itu najis besar. Jadi kalau teman-teman terpegang daging babi, teman-teman ini misalnya tangan ya, ini tangan, teman-teman harus cari tanah ya. Harus cari tanah hitam boleh, tanah kuning boleh. Teman-teman taruh di tangannya, gosok-gosok dulu. Oke, gosok. Kemudian ambil air, jangan pakai sabun, 6 kali air. 1 kali tanah, 6 kali air. Gosok. Kemudian ambil, nah gitu ya, sampai 6 kali gitu ya, pakai air. Setelah itu selesai, udah selesai berarti udah suci. Nanti teman-teman boleh pakai sabun ya, tapi jangan pakai sabun waktu ngebilasnya karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan ya. Oke, suami sering pinjam di bank, saya dipaksa menjadi saksi, sering diingatkan tapi tidak diterima. Boleh cerai. Boleh cerai, itu pertanyaannya ya, bukan aku yang nyuruh cerai ya. Teman-teman, intinya adalah cerai atau enggak cerai itu pilihan teman-teman. Aku tidak mungkin memprovokasi untuk itu. Jadi hanya boleh cerai kalau ya, coba teman-teman lihat, teman-teman di posisi itu enggak. Hanya boleh cerai kalau pernikahan itu sudah tidak bernilai ibadah. Bahwa tujuan dari menikah itu adalah beribadah. Jika pernikahan itu sudah tidak ada muatan ibadahnya dan sudah tidak bisa mengantarkan kepada surganya Allah, maka disitulah boleh dalam hukum Islam namanya adalah talak. Dan itu dibolehkan dan gak usah juga dipermasalahkan. Karena hakikat menikah adalah ibadah. Dalam kasus lain misalnya, suami nggak mau menafkahi, istri nggak mau melayani, yang terjadi adalah baku hantam, berantem, beribut. Maka itu pernikahan, coba dipertahankan dulu, diperbaiki. Jika tidak ada lagi kemungkinan mendatangkan ibadah, dalam hukum Islam ada talak. Ya, standarnya adalah jika sudah tidak mengantarkan kepada surga. Oke, karena tujuan menikah itu surga, teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Zah katanya mandi sebelum sholat subuh. Oke, Zah katanya mandi sebelum sholat subuh itu lebih baik karena disukai oleh para malaikat. Benarkah? Rasulullah SAW memang suka keramas sebelum azan subuh. Itu menyehatkan badan dan disukai oleh malaikat. Itu adalah benar. Silakan mandi sebelum azan subuh.
Nah, tapi ini wajah-wajahnya mandinya lagi live aja belum mandi nih orang-orang nih. Enggak ya. Semoga aku salah ya. Oke, sehat ya. Oke, teman-teman thank you ya. Kalau sama adik kandung tidak batal wudhu ya. Oke, ini kayaknya roman-roman nggak ada tipe-tipe bangun mandi sebelum subuh ini dari roman-roman ini. Ya ini kayaknya masih pakai daster aja nih. Oh sudah mandi. Enggak lah, enggak percaya aku. Za, kalau umroh dipanggil haji boleh nggak? Ya kalau cuman panggilan nggak ada masalah. Halo Mbak Kristi, Mbak Warni, ya Mbak Mai, Mbak Yusnida, Mbak Ita Musli, Mbak Boru, Mbak Khatar, ya. Ya, jam 3 udah mandi, Masya Allah, pinter anak mama. Ya, mandinya nggak keramas, nggak apa-apa. Cuman kalau Rasulullah itu dia membersihkan dari ujung ubun-ubun sampai ke seluruh badan, ya. Betul kan Mbak Putri belum mandi ngaku ya. Aku masih pakai daster, siap. Aku tahu, iya. Ale Mbak Hairi, sholat tarawih wanita bagusnya di mana? Lebih bagus di masjid. Dulu, siap Mbak Titi, ya. Dulu wanita itu memang lebih baik sholat di rumah. Lebih baik sholat dalam kamarnya. Tapi itu dulu, saat situasi tidak aman. Sekarang situasi sudah aman. Ke masjid lah, ya. Ke masjid lah teman-teman ya. Nah tapi kalau pengen di rumah juga nggak ada masalah. Halo Mbak Ita, iya ketahuan kan? Nah, jadi gini guys, memang ada dalil yang mengatakan lebih baik wanita sholat dalam rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamar yang kecil. Tapi kalau melihat sebuah hadis, kita harus lihat asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Halo Mbak Melisa, Mbak Nawir. Oke, eh, oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah yang namanya taghairul ahkam bi taghair zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah itu kalau keadaan berubah. Kalau kita lihat sebab turunnya hadis itu adalah saat situasi tidak terlalu aman, teman-teman ya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang situasi sudah aman, maka teman-teman lebih baik ke masjid, ada manfaat silaturahmi 27 derajat, salah bacaan kita imam yang menegurnya, imam yang menggantikannya. Kalau di rumah salah bacaan siapa yang menggantikannya? Oke, Ustazah sholat witir 2 rakaat. Sholat witir 1 atau 3 guys. 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Nah, kalau suami melarang sholat 5 waktu, apa harus patuh dengan suami? Biar ini, coba kenalin ke aku suaminya, biar kita kasih kultum yang nggak canda ya. Teman-teman, ada dalil, ini sekarang ini adalah suami, ini kan wajib ditaati. Tapi gimana kalau dia melanggar untuk sholat, ya melarang kita untuk melakukan sholat. Ingat teman-teman ada satu dalil lagi, la ta'ah indal ma'asi. Saya ulang ya, la ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Walaupun dia suami, walaupun dia orang tua, menyuruh kita nggak sholat, melarang kita nutup aurat, nyuruh kita pacaran, na'udzubillah ya. Maka la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Oke? Sampai paham ya. Kita mau pakai hijab, suami ngelarang, la ta'ah indal ma'asi. Halo Mbak Virgo, Dara ya. Tidak ada taat dalam kemaksiatan ya. Mau beres-beres mending denger tausiah dulu. Oh, belum beres-beres, jangan-jangan sama belum mandi nih ya. Oke. Ya, siap aku buat nanti Imam Hambali ya. Imam Hambali ya. Wah, ini ya. Ketahuan aku belum buat video Imam Hambali, Masya Allah ya. Kak, ada suami melarang sholat. Hei suami-suami, lawak juga suami-suami ini. Sholat dilarang, apa enggak? Orang istri itu disuruh sholat supaya dia tak marah-marah, ya kan? Ini suami larang sholat, makhluknya macam-macam zaman sekarang nih ya. Nah, jadi kalau ada suami yang larang sholat, la ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Paham tuh guys? Ini aku ngomong, jadi denger nggak aku nih? Bagaimana ya kalau suami disuruh sholat tidak mau? Nah ini baru mantap ini. Ya suami disuruh sholat tidak mau. Teman-teman ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Tapi jangan nyakitin. Bang sholat bang. Iya iya. Sholat bang. Iya iya. Sholat lah bang. Iya iya. Sholat itu serah bang lah. Matilah bang situ. Enggak boleh ya. Jadi teman-teman cukup mengingatkan. Tapi tak boleh menyakiti. Apapun teman-teman ya. Apapun niat kita. Mau niat kita dakwah. Mau niat kita ceramah, mau niat kita membuat semua orang hijrah, mau kita pengen seluruh orang sedunia ini taat kepada Allah, tapi kalau menyakiti tidak bisa.
tidak bisa, tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ya, ajak orang kepada kebaikan dengan hikmah dan ajaran yang benar. Oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Nyimak, iya Mbak Novita. Ngerti aja orang-orang ini. Iya. Semangat berjumpa Pak Atang. Siap ya. Nggak pernah ke kubur tapi mendoakan setiap habis sholat. Ya kan banyak pilihan. Kalau ada orang meninggal ya, pertama adalah boleh kirimkan Yasin ya. Halo Mbak Deni, Mbak Nenden ya. Kemudian yang kedua kirimkan Al-Fatihah. Kemudian kirimkan sholawat ya. Ziarah ke makamnya, doakan habis sholat, Al-Fatihah setiap habis sholat ya. Yasin setiap malam Jumat ya. Wakaf atas nama dia ya. Berwakaf atas nama dia, apalagi dengan Quran wakaf kita gitu ya. Nah teman-teman berdoa ya. Kirimkan dia Al-Fatihah, kirimkan dia Yasin ya gitu. Kirimkan dia bala-bala, oh enggak ya, bala-bala enggak ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Oke Mbak Niza, Mbak Astuti, Assalamualaikum Mbak Kartina ya. Bu Mary nyimak, Bu Mary buat diganti nama akunnya, udah banyak gaya Bu Mary sekarang nampaknya nih. Oke siap, nonton live sambil masak, siap ya, masak apa ya? Bu Mary, patinnya mantap Bu Mary, udah dimakan kepala patin Bu Mary. Kalau sedang haid, rambut rontok nggak ada masalah, nggak usah diselamatkan ya. Oke ya, rambut rontok ya, kalau ada teman-teman dengar bahwa rambut rontok ya nggak boleh potong kuku, itu nggak ada teman-teman ya. Kalau haid lebih dari 15 hari itu namanya istihadah ya, nama tetangga kita ya. Haid lebih dari 15 hari itu adalah namanya istihadah ya. Istihadah itu bukan darah haid ya. Istihadah itu iya Mbak Novita. Istihadah itu adalah darah sakit ya. Jadi orang yang istihadah itu dia dibolehkan sholat, puasa, umroh, tidak ada masalah ya. Yang penting kalau teman-teman deras kayak gitu kan ya. Nah teman-teman ambil wudhunya pas mau sholat ya. Nanti pakai pembalut nggak apa-apa ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah Mbak Reni, Assalamualaikum, Samarinda. Teman-teman sehat ya. Masa haid tergantung dengan masa haid kita. Ustazah Nela, bolehkah sholat qobliyah subuh di rumah? Bagus, ya, tidak ada masalah. Kalau masjidnya dekat, qobliyah subuh di rumah, nanti ke masjid ya. Kalau bisa dengan suaminya di rumah sholat berjamaah qobliyah subuh, lalu kemudian sholat berjamaah di masjid setelah itu ya. Dan ingat antara azan dan iqomah itu waktu mustajab doa ya. Jadi kalau udah azan, halo Mbak Musdiah, pokoknya sampai paham, siap. Jadi kalau antara azan dan iqomah, teman-teman jangan pelangak-pelongo ya. Itu teman-teman doa ya, kan antara azan dan iqomah itu doa mustajab teman-teman ya. Doa penenang hati. Rabbish syrahli sadri. Itu aja. Coba ketik yang udah lama mampir. Rabbish syrahli sadri. Itu aja. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Ya, gitu ya. Zah, kalau haidnya sehari, ada sehari gak macam mana sholat. Pokoknya akumulasi 15 hari. Sehari besok nggak haid, besoknya lagi. Coba dilihat haid nggak. Kalau dalam masa haid berarti haid. Lebih dari 15 hari, itu istihadah ya. Persoalan periksa ke dokter yaitu pilihan teman-teman ya. Nah ini ya, Rabbis rohli sadri ya, doa menenangkan hati ya teman-teman ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah oke. Mbak Rianti, Mbak Dewi, batas sholat ba'diyah sampai kapan? Tidak boleh terlalu jauh jarak antara sholat fardu dengan ba'diyah ya. Kalau bisa teman-teman habis sholat zuhur misalnya, zikir doa langsung ba'diyah. Kalaupun gak zikir doa itu sunnah saja ya. Oke teman-teman, boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Udah lebih 150 video yang aku buat 1.500-an video ya. Untuk teman-teman semuanya. Apakah potong kuku itu harus hari tertentu? Tidak. Potong kuku bukan harus hari tertentu, disunnahkan di hari Jumat, disunnahkan di hari Jumat ya. Wilujeng enjing, Zah, apa bisa kenal ustazah doain istiqomah? Wilujeng enjing itu apa?
Wilujeng, apa nih pertanyaannya? Bagaimana ustazah menyuruh anak sholat? Ya, teman-teman boleh mengingatkan dan mendoakan, dan gak ada salahnya kasih reward dan punishment, ya. Reward dan punishment. Nanti kalau kamu nggak sholat, nanti mama ambil handphonenya. Nanti kalau kamu nggak sholat, begini dan begitu, itu boleh, ya. Pagi Mbak Anissa, Mbak Rois, jih matur suwun. Lupa aku artinya. Lupa aku arti bahasa teman-teman nih. Wilujeng ujung. Oke, gitulah ya. Selamat pagi, Za. Oke, bahasa Sunda. Oh iya ya. Ya udah. Oh, oh. Wah, aku diserang sama orang Sunda ini. Ya, siap. Arti Wilujeng anjing. Ya, ya. Halo Mbak Raja. Iya. Oke, bahasa Jawa Barat. Salam takzim ya buat teman-teman Jawa Barat ya. Oke. Oh, selamat pagi artinya. Iya, oke. Wilujeng. Iya, baik-baik. Siap. Thank you ya, teman-teman ya. Aduh, kayak ngafal Quran dua Latin aku. Oke, boleh za Minang. Gas. Selamat pagi. Oke, ya. Oke, waktu mustajab doa di bulan Ramadan. Aku jelaskan beberapa tempat mustajab doa ya. Mbak Tia, nanti aku gas pula pakai bahasa Sumatera Barat, guys. Good morning. Ah, itu bahasa kampungku, guys. Good morning. Ah, itulah. Oke, gini. Apa tadi yang mau aku jawab? Oh, tempat mustajab doa, guys. Ini ada beberapa tempat mustajab doa, ya. Yang pertama adalah saat hujan lebat. Kedua, saat petir berbunyi. Ketiga, saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Siap Mbak toko jamu. Yang keempat adalah saat sepertiga malam. Yang kelima adalah saat menahan amarah. Yang keenam adalah pada saat sholat sunnah. Yang ketujuh adalah menjelang azan maghrib. Yang kedelapan adalah antara azan dan iqomah. Kemudian selama Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Oke? Nah, suami baik tapi orang tua nggak suka. Saya harus taat kepada suami atau orang tua. Bukan sosok orangnya, tapi sosok dari perilakunya. Sama dengan ada yang nanya gini, Ustazah, saya lebih memprioritaskan istri atau orang tua? Ya tergantung kasus, bukan tergantung orang. Kalau istrinya minta iPhone, orang tuanya minta makan, ya orang tua lah. Iya kan? Kalau orang tuanya minta dibeliin rumah, sementara istrinya misalnya belum cukup nafkahnya, ya istrilah, kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini bukan based on personal, tapi based on fakta dan keadaannya. Oke? Ustazah, sepertiga malam itu jam berapa? Sepertiga malam tuh maksudnya malam tuh dibagi tiga. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11, sepertiga malam kedua dari jam 11 sampai jam 2 malam, sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Itu adalah sepertiga malam. Jadi tahajud kapan dilakukan? Kapanpun. Boleh sepertiga malam pertama, boleh sepertiga malam kedua, boleh sepertiga malam ketiga. Nah, apakah tahajud itu harus tidur dulu? Tidak, tidur dulu. Halo Mbak Fadila, tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada ndak sama sekali, lebih baik tahajud dulu sebelum tidur. Tengah malam kalau terbangun alhamdulillah. Tapi kalau ndak ya udah ya, yang penting kita udah tahajud ya. Teman-teman, halo, yang baru mampir boleh tap layarnya ya, kemudian klik foto aku yang ada di atas, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kita berteman bersama di kanal ini. Nyimak sampai paham. Zah, bolehkah jika kita sudah wudhu bersentuhan dengan sedang haid datang bulan? Tidak batal, tidak batal ya. Oke, gimana cara bangunnya? Hidupkan alarm segede gambreng, taruh di atas lemari. Biar alarm itu kalau teman-teman bangun, itu nanti gelisah dan akhirnya teman-teman tetap akan bangun ya. Jangan taruh alarm di belakang telinga. Dia bunyi nanti cus mati udah selesai urusan. Letakkan dia di atas Sidratul Muntaha. Oh, di atas lemari. Nanti kalau dia bunyi, kita gelisah, kita harus bangun mematikannya. Ambil pula kursi dulu, kemudian nanti naik, nanti kita kebangun. Gitu caranya. Aku dulu pertama-tamanya kayak gitu, guys. Ya, alarmnya segede gambreng gitu ya, kayak toa masjid ya. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Oke, wih tinggi kali. Ustazah pakai skincare apa? Skincare aku masih buatan luar teman-teman ya. Kalau buatan dalam aku pasti tampilkan di keranjang kuning lah, ya kan? Karena dia buatan luar lah, gitu ya. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Mbak Rosita, buatan luar guys, HERBEEALIEV, gitulah pokoknya ya guys. Ya, kalau dia buatan dalam udah selesai lah itu, ya kan? Oke, teman-teman sehat selalu ya, guys. Sholat tahajud, taubat, hajat, doanya setelah selesai semua, atau setiap habis sholat tahajud, atau setiap, oke, selesai semua boleh, baru zikir dan doa, kemudian atau satu-satu juga boleh, ya. Tahajud harusnya berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 8, ya. Ustazah, kerujuk. Mbak Gia, nah baru ingat kalau sudah wudhu tapi terus cuci piring, sah nggak? Nggak apa-apa. Ya, asal tidak kena yang membatalkan wudhu ya teman-teman ya. Oke, kalau bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Sehat selalu di sana. Yang belum mampir, teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas, klik follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, aku jawab tadi bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak. Ini ada 3 pendapat ulama madhab. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan batal muncul syahwat ataupun tidak. Yang kedua Imam Hanafi mengatakan tidak batal muncul syahwat ataupun tidak. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. So itu adalah perbedaan pendapat, teman-teman silahkan pilih mau yang mana. Kalau suaminya bilang batal bersentuhan dia akan ngambil wudhu, kita nggak perlu lagi ngambil wudhu. Kalau dia bilang tidak batal, kalau kita nggak perlu lagi ngambil wudhu, tapi kita jangan kerjain dia ya, bang pegang aku bang, jangan ya. Oke. Ya, terserah mau pilih yang mana. Itu ada pertanyaan, Ustazah, berbuka puasa doanya setelah makan atau sebelum makan? Aku yakin ini karena teman-teman ngelihat TikTok yang mengatakan bahwa doa buka puasa itu setelah makan. Aku jelaskan teman-teman. Kenapa ada orang-orang yang berpendapat bahwa